Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7A dari mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah linguistik historis komparatif di dunia dan pembagian rumpun bahasa. Namun sebelum itu, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 7. Yang pertama ada Aprilia Vimala, kedua ada Citra Mutiara Sahni, ketiga ada Melina Afifah Zahwa Makfiroh, yang keempat ada Rian Rifai Dewantoro, yang kelima ada Septa Kurniasari dan juga Sukri Ware Sasono. Sebelum kita membahas mengenai sejarah linguistik historis komparatif di dunia, kita akan sedikit mengulas mengenai pengertian linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan suatu cabang ilmu linguistik yang menelaah perkembangan bahasa dari masa ke masa yang lain, mengamati cara bagaimana bahasa mengalami perubahan, serta mengkaji sebab akibat dari perubahan bahasa. Sejarah munculnya linguistik historis komparatif di dunia. Sejarah munculnya linguistik historis komparatif di dunia terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, sebelum abad 19, abad 19, abad 19 periode awal, abad 19 periode tengah, dan abad 19 periode akhir. Pertama, sebelum abad 19. Menurut Robbins, walaupun abad 19 disebut era linguistik historis dan komparatif, tetapi studi-studi semacam itu sudah berlangsung jauh sebelum abad 19. Tetapi bersifat sporadis dan belum disertai teori dan metode yang tegas. Pada abad ini, Dante mulai menggolongkan bahasa-bahasa Indo-Eropa atas 3 keluarga bahasa. Scaliger mengemukakan 11 keluarga bahasa, 4 keluarga utama dan 4 keluarga kecil. Jones juga mengemukakan pemakluman kemiripan bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Abad 19. Pada abad ini terdapat bidang-bidang yang mempengaruhi cara klasifikasi bahasa berdasarkan rumpun, subrumpun, dan dialek. Pada abad ini juga tercetus hukum Grimm, hukum Werner, dan lain-lain. Yang ketiga, abad 19 periode awal. Ras dan Grimm mulai memperkenalkan rumpun Indo-Eropa untuk menyebut keluarga bahasa-bahasa di Eropa. Selanjutnya adalah abad 19 periode tengah. Pada abad ini, Humboldt berpengaruh besar. Humboldt menyatakan bahwa bahasa mempunyai 2 hal utama, yaitu energia atau energi kapasitas untuk berbicara maupun mendengar, dan ergon, yaitu hasil atau produk berbicara dan mendengar. Humboldt menjadi populer karena teori tipologi bahasa tripartitnya, yaitu isolatif, aglutinatif, dan flektif berdasarkan struktur kata yang lebih dominan sebagai unit gramatis. Sarjana lain yang lebih berpengaruh pada periode ini adalah August Schleicher. Schleicher terkenal karena teori evolusi linguistiknya, yaitu teori pohon keluarga. Selanjutnya yang kelima, abad 19 periode akhir atau krisis. Pada abad ini terjadi krisis karena terdapat kritik terhadap teori-teori yang digunakan untuk mengkaji sejarah dan perbandingan antar bahasa. Misalnya, Jad Bedouin yang mewakili kecenderungan pandangan humanisasi dalam perubahan bahasa. Sedangkan menurut Herman Paul, linguistik adalah disiplin sejarah dan bukan ilmu alam. Krisis lain adalah serangan terhadap pandangan Schleicher yang menganut teori evolusioner Darwinistik yang memandang bahasa-bahasa bertumbuh dan berkembang secara fisis atau pohon, biologis atau keluarga, dan menyebar secara pasti. Tokoh yang mengkritik dan mengoreksi teori ini adalah John Smith. Sementara fakta lain ini menunjukkan bahwa bahasa sebagaimana menurut Humboldt mempunyai energi kreatif untuk berkembang dan mengembangkan diri atau inovasi. Kemudian bahasan selanjutnya adalah tokoh linguistik historis komparatif yang akan disampaikan oleh rekan saya. Tokoh pencetus linguistik historis di dunia dan Indonesia. Yang pertama ada Kondailaj. Tahun 1746, ia menerbitkan karangan yang berjudul esai sur les organelles de connaissances humaines
yang mempersoalkan tentang bahasa. Dia berpendapat bahwa asal mula bahasa berpangkal pada bunyi-bunyi alamiah berupa teriakan-teriakan karena emosi yang kuat. Teriakan ini dihubungkan dengan perasaan sederhana yang menyertainya yang kemudian menjadi bunyi bermakna karena selalu diulang. Oleh karena terlalu banyak hal yang ingin dinyatakan pembicara, maka bunyi itu pun makin banyak jumlahnya. Yang kedua ada Johann Gottfried Herder. Herder mengemukakan teori baru tentang asal mula bahasa. Dia berpendapat bahwa bahasa timbul karena suatu dorongan hati yang berakar dari kesadaran dan kecerdasan manusia. Karena kesadaran dan kecerdasan itulah maka manusia dapat menirukan berbagai bunyi untuk menyertai kesan, gerak, dan emosi. Bahasa manusia mula-mula berupa nyanyian, jadi terdiri dari segala bunyi yang langsung atau tidak langsung berasal dari bunyi yang ada di sekitarnya. Friedrich von Schlegel dan Alois Schlegel. Tahun 1808, Friedrich von Schlegel menerbitkan buku berjudul Über die Sprache und Wesen der Inder. Dalam karangannya, ia menekankan studi perbandingan struktur dalam bahasa untuk menjelaskan hubungan genetik bahasa. Beliaulah yang memperkenalkan tata bahasa perbandingan atau Vergleichende Grammatik. Wilhelm von Humboldt. Pandangannya tentang bahasa dapat dibaca pada bukunya yang berjudul Über die Sprache auf der Insel Java. Pandangannya bersifat historis dan filosofis. Beliau beranggapan bahwa bahasa tidaklah terjadi karena sangat dibutuhkan. Berbahasa merupakan keinginan batin manusia karena manusia adalah makhluk bernyanyi yang menghubungkan pikiran dengan bunyi. R.K. Rust. Tahun 1818, ia menerbitkan buku yang berjudul Unterschiedliche om det gamle nordiske eller inlandssprong om Friedelse. Ross berpendapat bahwa kalau ada persamaan antar dua bahasa, maka hal itu disebabkan oleh kekeluargaan bahasa tersebut. Franz Bopp. Beliau adalah seorang tokoh dalam ilmu perbandingan bahasa-bahasa Indo-Jerman dalam usaha menemukan bentuk asal. Bopp menggunakan trias teologi yang menyatakan bahwa tiap bahasa sebenarnya terdiri dari 3 bagian, yakni subjek, predikat, dan kopula. Tentang hal bunyi, Bopp terpengaruh oleh Grimm, yang menyatakan bahwa bahasa primitif hanya mempunyai 3 jenis bunyi, yakni A, I, dan U. Tokoh selanjutnya adalah Jacob Grimm. Karangannya Deutsche Grammatica merupakan permulaan studi linguistik Jerman dari Jerman. Dari beliaulah adanya klasifikasi dalam bentuk kata kerja lemah dan kata kerja kuat bahasa Jerman, atau disebut juga dengan Ablaut dan Umlaut. Dalam bukunya yang kedua dikenal dengan Hukum Grimm. Hukum ini membahas tentang Lautverbesserung, dan hukum ini sangat penting dalam bidang bahasa. Tokoh selanjutnya adalah August Schleicher. August Schleicher ini adalah ahli bahasa yang sangat penting dalam perkembangan linguistik historis komparatif, teman-teman. Nah, beliau ini berpendapat bahwa pertumbuhan bahasa itu bersifat historis, tetapi pertumbuhan itu didapati dalam alam dengan bentuk yang semurni-murninya. Pentingnya Schleicher dalam kemajuan linguistik ini terletak dalam 2 hal, teman-teman, yakni yang pertama adalah memulai dengan rekonstruksi bentukan asli bahasa Indo-Jerman dengan jalan membanding-bandingkan dengan bahasa lain yang dikenalnya. Lalu yang kedua adalah menentukan asal mula timbulnya bahasa-bahasa Indo-Jerman yang dianggapnya bahasa Indo-Jerman asal itu tinggal di Asia Tengah yang kemudian berubah karena perceraian bangsa. Nah, menurutnya klasifikasi bahasa dibagi atas 3 jenis, teman-teman, yakni ada bahasa isolasi, misalnya Tionghoa, ada bahasa aglutinasi inklusif, bahasa inkorporasi, dan yang terakhir ada bahasa fleksi, teman-teman. Untuk persentase selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada linguistik historis komparatif di Indonesia.
Bahasa Indonesia diyakini berasal dari bahasa Melayu karena secara geografis penutur bahasa Indonesia termasuk dalam golongan bangsa Melayu yang dipercaya berasal dari golongan Austronesia yang berada di Yunan yang kemudian berpindah ke Asia Tenggara pada zaman Batu. Penelitian linguistik historis komparatif atau LHK terhadap bahasa-bahasa Austronesia telah dilakukan oleh para ahli. Hal ini terbukti dengan ditemukannya karya tulis berupa disertasi yang menelaah tentang sejarah bahasa-bahasa sekerabat di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Sejumlah karya tulis yang dimaksud antara lain karya Nordhofer 1975, Adler 1985, dan Yusuf 1986 di wilayah Indonesia Barat, serta karya Strassman 1928 dan Fernandes 1988 di wilayah Indonesia Timur. Selanjutnya adalah pembahasan terkait pembagian rumpun bahasa. Rumpun bahasa adalah sekumpulan bahasa-bahasa yang mempunyai perintis yang sama, yaitu bahasa purba dari rumpun tersebut. Konsep rumpun bahasa didasarkan dari anggapan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, sebuah bahasa akan perlahan-lahan pecah menjadi bermacam-macam logat yang pada akhirnya akan menjadi sebuah bahasa baru. Tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beragam. Jika membahas terkait kekerabatan bahasa, hal ini merupakan hubungan-hubungan keseasalan suatu bahasa yang dibuktikan dengan pengelompokan dan rekonstruksi protobahasanya. Hal ini dapat dilihat dari kemiripannya. Dan pengelompokan bahasa-bahasa berkerabat tersebut selanjutnya menghasilkan rumpun bahasa. Dikutip dari etnologi, rumpun bahasa di dunia diklasifikasikan menjadi yang pertama ada Niger Kongo dengan 1.542 bahasa dengan persentase 21,7%, kemudian ada Austronesia dengan 1.257 bahasa, persentase 17,7%, ada Transnugini 482 bahasa dengan persentase 6,8%, ada Sino-Tibet 455 bahasa, persentase 6,4%, kemudian ada Indo-Eropa 448 bahasa dengan persentase 6,3%, kemudian Australia 381 bahasa dengan persentase 5,4%, ada juga Afro-Asiatik dengan 377 bahasa, persentase 5,3%, lalu Nilo-Sahara 206 bahasa dengan persentase 2,9%, ada juga Ottomanguea 178 bahasa, persentasenya 2,5%, lalu ada Austroasia 167 bahasa dengan persentase sebesar 2,3%, ada juga Teikadai 91 bahasa, persentasenya 1,3%, kemudian ada Dravida 86 bahasa, persentasenya 1,2%, dan juga ada Tupi 76 bahasa dengan persentasenya sebesar 1,1%. Nah, di antara beberapa rumpun tersebut, rumpun bahasa di Nusantara termasuk ke dalam rumpun Austronesia, teman-teman. Selanjutnya ada pengelompokan bahasa Nusantara menurut Syafi'i dan Ibrahim, yakni ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Bali, dan bahasa Indonesia. Terkait pengelompokan bahasa Nusantara selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengelompokan bahasa Nusantara. Nah, bahasa Nusantara atau mungkin rumpun bahasa di Indonesia itu termasuk dalam Austronesia. Keraf dalam Syafi'i dan Ibrahim 2019 itu membagi bahasa Austronesia itu menjadi 4. Yang pertama yakni adalah wilayah barat, kedua adalah barat laut, ketiga adalah utara dan timur, dan yang terakhir adalah tengah. Wilayah barat itu meliputi Indonesia, Sarawak, daratan Asia Tenggara, dan juga Madagaskar. Wilayah barat laut meliputi Taiwan, Filipina, Kalimantan Utara, dan juga Brunei. Wilayah utara dan timur itu meliputi Mikronesia dan Polinesia. Sementara wilayah tengah itu meliputi daerah Irian Timur dan juga Melanesia.
Selain itu, Din dalam Syafi'i dan Ibrahim 2019 itu masih membagi lagi bahasa Nusantara dalam 3 kelompok, yakni adalah Hesperonesia, yakni bahasa-bahasa Nusantara Barat. Berikutnya kelompok Maluku, meliputi Maluku, Sumba, Flores, dan juga Timur. Dan yang terakhir adalah kelompok Heonesia, Polinesia, dan Mikronesia. Jadi terdapat banyak sekali pendapat ahli yang membagi bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Nah, sekian presentasi dari kelompok 7A. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami tunggu respon dan juga tanggapan teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.